Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini. Tak lupa pula sholawat beriringkan salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selamat bergabung, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang berbahagia dalam Pusat Kajian Budaya Gayo dengan tema Bincang Sastra Lisan Gayo. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ilin Sernate, selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Syah Kuala. Adapun moderator kita pada malam hari ini yaitu Bapak Yusradi Usman Al-Gayuni. Beliau merupakan Ketua Pusat Kajian Kebudayaan Gayo. Dan narasumber kita yaitu Bapak Ilka Ara, yang merupakan pendokumentasi sastra lisan Gayo, penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019. Maka untuk kelanjutan acara ini saya serahkan kepada Bapak Yusradi Usman Al-Gayuni selaku moderator pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih pada Ibu Elin Sarinati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita salam dulu, salam semah Gayo. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kita masih membincangkan tentang sastra lisan Gayo. Kalau sebelumnya kita membahas kekebaran dan dua perbincangan sebelumnya membahas tentang didong. Ada didong tradisional Musara Bintang dan didong urban Transjakarta. Dan pembicara kita seperti diperkenalkan oleh Bu Elien tadi tidak asing lagi ya di dunia sastra di tanah air, yaitu Pak Ilka Ara, seniman kebanggaan kita dari Tanah Gayo yang sejak tahun 69 ini sudah mulai mendokumentasikan sastra lisan Gayo, dan beliau ini juga sampai sekarang terus menulis puisi, sempat aktif di dunia pers, kemudian aktif berdrama, dan Sanggar Balai Pustaka itu beliau salah satu pendirinya. Dan beliau ini salah satu penulis Gayo yang cukup produktif. Dalam hitungan saya ada 100-an karya beliau, dan satu dari 5 besar penulis Gayo yang secara kuantitas karyanya cukup banyak. Atas dedikasi kekonsistensiannya, Pak Ara ini mendapat penghargaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan terakhir mendapat penghargaan yang cukup prestisius yang tidak semua orang bisa mendapatkan ini, yaitu Anugerah Kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sebelum saya persilakan Pak Ilka Ara untuk memaparkan tentang sastra lisan Gayo yang ada 10 yang kita miliki, dan bagaimana susahnya beliau dulu mendokumentasikan sastra lisan Gayo ini, dan nanti Pak Ilka Ara tolong pesan juga ya pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran dalam era digital seperti ini, disrupsi dan artificial intelligence seperti ini, bagaimana sebaiknya kita mendokumentasikan kegayoan, terutama karya sastra. Jadi seperti biasa Bapak Ibu saat berbicara mohon di-mute-kan. Kemudian kalau ada pertanyaan nantinya tolong disampaikan secara singkat, padat dan langsung to the point.
boleh tunjuk tangan di layar atau mengetik di chat room, nah supaya bisa langsung saya bacakan untuk mengefisienkan pelaksanaan bincang sastra lisan kita pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang lagi, saya langsung menyerahkan kepada Pak Elkara. Pada Pak Elkara, saya persilakan dengan segala hormat. Masih di mute, Pak. Mohon maaf, Pak. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut berbincang dalam forum yang menarik ini. Terima kasih kepada Yusradi Usman Al-Gayoni yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pandangan tentang sastra lisan Gayo. Sebenarnya saya bekerja pada awalnya untuk mengumpulkan sastra lisan saja. Kemudian oleh karena diminta saya berbicara tentang sastra lisan Gayo, saya coba membaca beberapa catatan apa sebenarnya sastra lisan itu, fungsinya apa. Maka saya melihat beberapa yang bisa kita kedepankan di sini. Misalnya sastra lisan itu ya sastra yang mencakup ekspresi kesusahan warga kebudayaan yang disampaikan turun-temurun dengan ucapan. Kemudian sastra lisan itu biasanya disampaikan oleh para pencerita kepada para pendengar. Ada kalanya juga masyarakat saling bertukar cerita sehingga ia menjadi suatu pencerminan yang luar biasa hidup di tengah-tengah masyarakat. Sastra lisan Gayo sebagai bagian dari sastra Indonesia itu sangat penting. Mengapa? Karena sastra lisan Gayo mempunyai kekhasan tersendiri oleh kan daerah itu. Daerah tempat tumbuhnya sastra lisan Gayo itu, masyarakatnya, bahasanya, dan ungkapan-ungkapannya yang khas. Itu pasti berbeda dengan daerah lain. Tadi dikemukakan beberapa jenis sastra lisan Gayo yang kita miliki. Misalnya disebutkan tadi Didong, Kekeberen, Kekiteken, Teponem, Sebuku atau pepengotan, Sair, Melengkan, Ure-ure, Pantun, itu 10. Kalau tidak salah saya. Kemudian akan saya tambah satu lagi, mantra. Saya akan perlihatkan nanti contoh mantra. Mengenai Didong, sudah panjang lebar diungkapkan di dalam forum ini dan disampaikan ahlinya. Kemudian juga mengenai Kekeberen. Kalau tidak keliru, beberapa waktu yang lalu sudah panjang lebar diungkapkan di sini. Hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan mengenai Kekeberen, jenisnya. Saya tidak hadir pada saat itu, tidak ikut, tapi barangkali kalau itu belum tercatat, misalnya jenis dari Kekeberen itu legenda.
mite, cerita lucu, sage, dan sebagainya. Itu kita punya contoh-contoh dan selalu menarik dan punya pesan tersendiri kepada pendengarnya. Kekitikan ini luar biasa, ya bisa kita sebutkan sebagai pembuka akal, melatih berpikir, dan jelas manfaatnya itu kalau diungkapkan salah satu mempertajam daya ingat. Kemudian mencari permasalahan. Kemudian menimbulkan pemikiran, mencari soal yang disampaikan. Salah satu contoh yang ringan sebenarnya, bagaimana orang gaya itu mengungkapkan hal yang sederhana, tapi unik menurut saya. Misalnya, secara sederhana, rasngang. Tapi orang tahu jawabannya yang sudah biasa. Keprasi panggang, rasngang, keprasi panggang. Tik bus, ketik rebus. Saya kelahiran tahun 37-an masih bisa mendengar itu dengan nikmat di desa saya, di Begasing, dan itu kami dengar sehari-hari. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman, saling bertukar teka-teki, itu masih diungkapkan. Jadi manfaatnya luar biasa menurut saya. Kemudian ada jenis yang hampir sama, ure-ure. Ure-ure juga diungkapkan beberapa pertanyaan, kemudian ada pertanyaan terakhir. Cuma bedanya menurut saya, ure-ure itu lebih panjang pertanyaannya. Kemudian baru sampai kepada harus dijawab. Salah satu contoh yang saya masih ingat ya, kalau tidak silap. Misalnya, contohnya sebuah pulau, di sana ada masjid. Jalan ke pulau itu hanya ada satu jembatan, pohon kelapa. Jadi orang harus menyeberang pohon kelapa ini baru sampai ke masjid. Dan pohon kelapa ini baru berturun menjadi jembatan apabila berkokok ayam. Agak panjang ceritanya, beda dengan tikbus tadi atau rasngang tadi, ini agak panjang, tetapi pertanyaannya adalah sederhana juga, yaitu bagaimana kalau seseorang yang akan menyeberang untuk sholat ke masjid itu, sedangkan pohon masih berdiri, harus menunggu ayam berkokok. Nah, bagaimana ayam berkokok? Nah, ini kan harus kita pikirkan bagaimana caranya dan sebagainya. Kemudian alternatifnya ada yang mengatakan, ya ambil kaca, lihatkan ke ayam itu. Kemudian ayam melihat ke dalam kaca, di sana ada temannya, langsung berkokok. Nah, itu jawaban yang saya dengar ketika itu. Nah, sebelum kita tahu itu tentu harus kita berpikir, mencari bagaimana mengatasi ini. Dalam sebuah tulisan, kalau tidak silap, Dr. Juni menyebut ure-ure itu hampir sama dengan kekebalan. Lebih dekat kepada kekebalan. Kalau menurut saya, ure-ure lebih dekat kepada kekitikan. Pertama, karena ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, ure-ure itu jauh lebih singkat daripada kekebalan. Selanjutnya saya akan coba memperkenalkan syair yang sebenarnya sudah umum diketahui, dia bersifat religius.
tokoh-tokoh yang kita kenal, pembuka atau penerobos syair di Gayo, seperti Tengku Mudekala, Tengku Ye. Ada kalimat sederhana dari Tengku Ye misalnya, tapi membuat kita juga berpikir. Maaf, Pak Karat, Tengku siapa tadi yang nomor 2? Ya. Tengku siapa? Tengku Muhammad Ye, Yahya. Oh, Muhammad Yahya. Muhammad Ye. Iya, Tengku Ye dari Gelungi. Oke. Tokoh ini menarik buat saya karena ada satu hal yang jarang dilakukan orang Gayo. Dia menjual tanahnya 1 nali atau 2 nali untuk membeli buku. Hal yang unik menurut saya karena sebelumnya saya belum pernah mendengar bahwa ada orang-orang seperti itu. Artinya minyaknya terhadap bacaan sangat tinggi. Padahal dia hidup pada tahun 30-an. Nah, apa kata Tengku Ye tadi? Ruwi wanutan samna jami. Nah, ini secara religius tentu sampai pada pertanyaan. Siapa yang meruncing ruwi, kayu di dalam hutan? Kalau tidak ada yang melakukan itu. Yaitu Yang Maha. Mengenai syair ini, barangkali kalau bisa dicatat, bait yang terpanjang ditulis oleh orang Gayo adalah dilakukan oleh Tengku Mudekala tentang adanya suku orang Gayo yang menciptakan Denali dari Rom ke Gayo dan sebagainya. Kemudian saya masuk ke sebuah seni meratap yang luar biasa menariknya. Pertama apabila dibawa oleh pembawa sebuku yang mempunyai suara yang merdu dan menyampaikan lirik-lirik yang mengena saat perpisahan misalnya. Dan sebuku ini berkembang cukup lama di Gayo, tapi kemudian ada bagian-bagian tertentu dari sebuku itu terhindari dari perkembangan oleh karena sebuku yang saya maksud sebuku meratap orang meninggal. Ketika Islam masuk, ini dihindari meratap mayat, meratap kesedihan berlebihan, itu dicegah. Dan ini bagian tugas daripada Tengku tadi, Tengku Ye dan Tengku Mudekala. Karena ada bagian tertentu dari syair ini, saya hubungkan dengan Tengku Ye tadi, ada satu zaman di kita orang beledak, bergumul dengan tanah, dan itu saling melempar dan sebagainya, ini diperkenankan ketika itu. Sejak adanya Tengku Ye itu dihilangkan dengan cara bersyair. Kemudian juga berkelubung. Berkelubung itu dulu diprotes, tidak boleh berkelubung zaman itu. Kemudian Tengku Ye maju dengan syair-syairnya, akhirnya diterima dan orang kita berkelubung. Bagian syair ini yang kita hubungkan dengan sebuku tadi, saya kira saya sudahi sampai di situ. Kemudian kalau kita ingin mendengar contoh dari sebuku ini, sebenarnya kami sudah menyiapkan tadi tokohnya,
Ina Hidayah, tapi kebetulan pada saat ini beliau tidak hadir di lokasi ini, tapi bila berkenan, saya bisa memberikan rekaman yang kami sudah siarkan sebenarnya lewat YouTube saya, Ekara Official. Kalau berkenan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekarang boleh saya berdengarkan. Bagaimana kira-kira? Silakan Pak Ara. Itu bagian potongan yang merupakan sebuku yang disampaikan biasanya oleh pengantin kepada ibundanya. Jadi memang mengharukan, dan liriknya sengaja saya kutip dari seorang nenek-nenek ketika itu yang benar-benar asli dan penuh simbolik, saya kira ya. Kemudian kita berangkat sedikit kepada Melengkan. Melengkan kita kenal sebagai pidato adat yang disampaikan oleh dua tokoh yang mewakili pengantin. Dan mereka saling bertukar pantun dan disampaikan dengan bahasa formal, tapi menarik karena penuh dengan irama. Dan irama seperti ini menurut saya yang memikat hadirin untuk bertahan mendengarkan. Bisa 20 menit sampai 30 menit jika tokoh yang menyampaikan Melengkan ini merupakan orang-orang yang ahli
dalam bidang melengkan. Saya kira itu bagian lain. Kemudian saya lanjutkan sedikit ke tap onem. Tap onem menurut saya merupakan sindir-menyindir antara dua grup didong. Grup A menyindir grup B dan grup B menyindir grup A. Nah, sindir-menyindir ini di zaman lama itu dengan bahasa yang halus, dengan bahasa alam, sehingga orang yang tak paham bertanya-tanya apa yang diungkapkan oleh si A menyindir B dan si B menyindir grup A. Nah, dalam pertandingan didong ini juga daya pikat untuk penonton, sehingga penonton selalu menunggu sindiran apa lagi yang ditampilkan oleh C berikutnya. Nah, bagian yang ingin saya tambahkan di antara 10 tadi adalah mantra. Ternyata sastra lisan Gayo menurut saya punya juga mantra. Saya pernah menulis puisi, ya saya kumpulkan dalam buku yang berjudul Kurlak-lak. Kurlak-lak itu sendiri merupakan mantra. Karena itu biasanya diucapkan ketika orang menjemur padi, apabila sore hari udara agak mendung, lantas mereka berseru, kurlak-lak, kurlak-lak, yang sebenarnya disambung dengan makin yuk makin porak, sehingga padi tetap hangat dan akan selesai sore harinya dan bisa ditemuk. Tapi kumpulan puisi saya ini kurang dikenal karena kurang diminati mungkin saat itu. Bahkan itu mungkin sezaman dengan tampilnya puisi-puisi mantra Sutarika Zumbari dari Riau. Tapi memang saya saat itu belum membacakan kurlak-lak ini dipentas secara luas. Jadi kurang dikenal. Tapi ada contoh lain dari mantra ini yang dikenal luas. Misalnya Manat Kokoro yang melahirkan sebuah karya didong yang berjudul Perweren, Cedaman. Cedaman sekali waktu menceritakan bagaimana lahirnya puisi Perweren itu. Karena orang ingin tahu sebenarnya mengapa demikian jeli sang Daman mengungkap Perweren sehingga merupakan semacam contoh yang bisa diambil sebagai cermin kehidupan. Nah, Daman bercerita, saya sering ikut kakek saya katanya. Dan ketika kami akan pulang, kakek, mengucapkan kata-kata mantra itu. Nah, kata-kata mantra inilah pesan kepada hewan itulah yang disampaikan oleh sang kakek dan kemudian diungkapkan oleh Daman secara didong, secara puitis dalam Perweren. Mantra yang terakhir yang saya ingin sebutkan adalah mantra yang dipopulerkan oleh penyair Fikar Wieda bertanam kopi, Siti Ke.
Nah, ini kan hal yang sebenarnya sederhana dan mungkin akan hilang kalau tidak diungkap oleh tokoh-tokoh kita. Nah, ketika saya melihat bagaimana ungkapan Siti Kewe ini ditampilkan di Jakarta baru-baru ini, ia merupakan penampilan teater secara kolosal. Jadi saya kira cukup menarik dan bahkan saya mendengar ini satu contoh, mantra ini satu contoh yang bisa melahirkan karya novel yang ditulis oleh seorang sastrawan, kalau tidak silap siapa ya, dari Sumatera Utara kalau tidak silap. Saya kira Bapak-Bapak Ibu sekalian, demikianlah pengantar singkat saya bagaimana sastra lisan Gayo secara keseluruhan mungkin sangat sederhana, tapi itulah yang bisa saya ungkapkan pada pertemuan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Elkara. Luar biasa paparannya. Dan kita disuguhkan dengan pengetahuan tambahan sastra Gayo, yaitu mantra. Ya, dengan kata lain, kalau Pak Elkara sempat menyusun buku sastra lisan Gayo tahun 2007 ada 10. Nah, dengan pemaparan beliau dan dengan hasil amatan di lapangan, dengan malam ini artinya ada 11 ya, tambah sastra.